sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Penjagaan ini meliputi penjagaan lahir, batin, akal, penjagaan terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap harta, benda, anak-anak. Makanya orang yang sangat serius menjaga Allah, Allah menjaga kita. Pertanyaannya, menjaga Allah seperti apa? Sedang Allah penguasa langit dan bumi yang tidak perlu penjagaan siapa-siapa. Menjaga Allah itu yang dapat dipahami adalah jaga hati kita agar tidak berpaling dari Allah. Jaga jangan sampai punya Tuhan yang lain di hati kita selain Allah. Yang memenuhi hati, yang lengket di hati, yang setiap saat ada di hatinya siapa? Ada yang uang, ada yang kedudukan, ada yang pujian, penghargaan. Dia tidak menjaga Allah, dia jaga Tuhannya. Maka orang-orang yang hatinya terus terpaut kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Ini nikmat besar. Orang yang yakin Allah maha dekat, itu nikmat yang sangat besar. Karena orang itu dekat dengan Allah, kalau dia yakin Allah itu maha dekat. Kedudukan seorang hamba di sisi Allah bisa dilihat bagaimana kedudukan Allah di hatinya. Orang yang yakin Allah maha dekat, maha menatap, maha mendengar, maha menyaksikan segalanya, maha mengetahui apapun juga, dia yakin itu seperti setiap saat, maka itu luar biasa. Dan itu diberikan oleh Allah kepada yang ihfazillah, yang sangat menjaga apa yang Allah perintahkan, dijaga sekuat tenaga dilakukan, apa yang Allah larang dijaga supaya kita tidak melakukannya. Hadirin sekalian, kali ini dengan Dr. Asep akan membahas bagaimana syariatnya kita bisa sehat dengan menata hati. Nah, di antara manajemen kolbu terpenting adalah ihfazillah, menjaga Allah agar tetap memenuhi hati kita. Menjaga agar fas'alillah, idza sa'alta fas'alillah, jikalau ingin apa-apa hanya ke Allah saja mintanya. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika kita mau minta tolong, cukup minta tolong ke Allah. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah suka kalau kita meminta kepadanya. Nah, selama ini hati kita lebih sibuk dengan selain Allah. Lebih banyak berharap dari selain Allah, lebih sibuk dengan ingin dipuji, dihargai, dikagumi, diberi oleh selain Allah. Itulah yang tidak menjaga hatinya ke Allah, makanya tidak terjaga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada, alhamdulillah sudah bisa kelihatan. Judulnya kali ini apa nih, Dok? Berkaitan dengan pengendalian kadar gula darah dengan menata hati, dengan manajemen kolbu, dengan menetap bagaimana hati ini mempunyai ketenangan, bagaimana zikir itu menimbulkan ketenangan, ternyata itu juga berkorelasi dengan penurunan kadar gula darah. Itu yang saya tahu, yang saya dapat dari beberapa riset yang saya baca.
Hadirin, setiap hari Sabtu ini kajiannya adalah tentang kesehatan dan hadir bersama kita Dr. Asep, ini beliau ahli bedah yang memang setiap Sabtu diamanahi untuk mengisi dan mengelola acara ini. Jadi gula itu memang kasihan ya, gula tuh ya. Padahal baik gula itu. Bikin teh manis tidak disebut teh gula. Padahal yang membuat manis gula. Martabak manis tidak disebut martabak gula. Tapi giliran telur, martabak telur dipuji. Tapi giliran penyakit disebut penyakit gula. Dokter Asep. Ya, Penyakit gula itu apa? Manis, kencing manis atau gula manis? iya diantaranya kalau mungkin orang banyak mengenal diabetes atau ada orang yang mengenal mungkin diabetes tipe 1, tipe 2, intinya adalah tubuh ini mempunyai kekurangan untuk mengelola gula darah di dalam darahnya itu bisa masuk ke dalam sel dan bisa dimanfaatkan. Jadi betul, gula itu sebetulnya sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Karena setiap makanan yang kita konsumsi, ujung-ujungnya diantaranya sebagian besar itu menjadi gula. Dan gula itu harusnya masuk ke dalam sel untuk dijadikan sumber energi. Pada keadaan tertentu, gula itu hanya beredar di dalam darah, tidak masuk ke dalam sel. Sehingga selnya tetap kelaparan, tetapi di dalam darah kalau diperiksa, gulanya itu berlimpah. Jadi kalau pada orang yang diabetes, gulanya tinggi, sumber tenaganya besar, sumber energinya tinggi, tapi orangnya lapar terus. Karena tingkat reseptor di mana dia itu merasa lapar diantaranya di dalam sel. Di dalam sel itu menjerit kekurangan gula. Bentar dong. Jadi, tahan ya. Jadi teman-teman, reseptor itu kita sederhanakan dok bahasanya ya. Ya, Jadi pintu masuk gitu. gula darah itu masuk ke dalam selnya kurang gitu ya dok ya. Ya, betul, betul. Jadi ini masalahnya gulanya banyak tapi di darah, tapi di selnya kurang. Nah, jadi ketenaganya kurang, apa lapar terus padahal di darah itu banyak gula. Dan ini yang disebut silent killer gitu atau silent the kill ya. Iya, karena kalau kita lihat data, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu menderita penyakit ini. Banyak orang juga yang tidak menyadari dia menderita pre-diabetik. Nanti datanya kita sampaikan. Kalau di Amerika, data yang pre-diabetik itu rata-rata antara 40% pada orang tua. Jadi ini suatu angka yang sangat besar, hampir setengahnya. Ketika ini dikelola dengan baik, maka kemungkinan dia tidak jatuh pada kondisi diabetes. Begitu diantaranya. Ya, Silent killer, betul. sebentar karena ini Pak Operator, Pak Faruk, Ruk, Hamim agak lebih efektif ya. Pas giliran bicara tolong suara dokter Asepnya dikecilkan. Maaf. Dok, jadi kita bahas dulu sederhana. Ini ciptaan Allah ya. Mau penyakit gula, mau penyakit asam, mau penyakit asin, semuanya ini adalah qadarullah. Ada yang Allah ciptakan dan pasti ada hikmahnya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali biiznillah. Ini penyakit gula itu akibatnya seperti apa dok? Ini supaya tahu dulu ya, karena kita sering mengetahui itu sakit gula seperti apa sih efeknya dok? Yang paling terasa itu gejala Gejala pada awalnya sering merasa haus, kemudian sering merasa lapar. Pada gejala lanjut bisa dia mudah lelah, mudah capek. Kemudian ketika terjadi penyulit atau komplikasi, sampai dia merasakan seringnya kesemutan,
atau seringnya baal-baal, bahkan kehilangan sensasi nyeri di tangan ataupun di kaki, sehingga menginjak paku atau menginjak sesuatu yang memang tajam, itu bagi orang tertentu itu tidak terasa, gitu. Tahu-taunya ada luka, tahu-taunya ada borok. Karena sistem warning atau sistem alarm yang berupa rasa nyeri itu udah berkurang atau bahkan hilang sebagian. Itu gejala-gejala yang muncul, yang dari tahap awal mungkin sampai gejala pada komplikasi itu. Baik, jadi kita tahu bahwa penyakit ini pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa, Dok? Supaya orang tidak terkena penyakit gula. Kan katanya menurun kalau ibu bapaknya berpenyakit gula, anaknya juga berpeluang penyakit gula. Apa nih hikmahnya? Kenapa Allah ciptakan penyakit ini? Supaya apa kira-kira kita ini? Ya, kalau kita kelompokkan, dari penyakit gula itu ada yang disebut dengan faktor risiko. Nah, ini mungkin hikmahnya yang harus kita dalami. Faktor risiko itu sebetulnya sebagian besar itu bisa kita kendalikan. Sebagian kecil tidak bisa dikendalikan. Misalnya faktor turunan. Turunan kan kita nggak bisa balik lagi ya dari perut ibu mana begitu ya. Tetapi kalau faktor-faktor risiko lain seperti jarang gerak atau mager istilahnya kalau anak muda sekarang gitu ya, atau misalnya kalau dilihat dari segi faktor risikonya, berat badan melebihi BMI itu 23 jadi overweight gitu. Kemudian juga ada yang mengatakan juga hipertensi itu juga menjadi faktor risiko. Kemudian kalau dilihat adanya kadar gula darah yang meningkat karena penyebab-penyebab lain. Misalnya karena stres, karena depresi, atau faktor-faktor lain. Jadi hikmahnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengelola faktor makanan, mengelola bagaimana kita bisa beraktivitas, mengelola bagaimana kita bisa mengatur hal-hal lain yang beresiko untuk terjadinya diabetes. Di antaranya seperti itu mungkin. Baik, kalau lihat, mana tadi gambarnya? Oh ya, maaf. Satu, overweight ya, ini tentu saja maaf ya kepada yang sedang kelebihan berat badan, maka hikmahnya ayo kita kendalikan. Saya makannya sedikit, ya selalu yang badannya besar itu makannya sedikit, mungkin masuk angin ya. Kenapa? Ya pastilah ada sesuatu yang membuat badan jadi besar ya, tidak mungkin karena kebanyakan nafas nggak dikeluarkan kemudian membesar badannya. Kita bukan balon ya. Mungkin diperbanyak saum sunnah, Senin Kemis, kalau perlu saum Daud, tapi niatnya lillahi ta'ala. Nanti salah satu bonusnya adalah badan jadi lebih ringan. Kemudian menahan diri nih seperti kebanyakan makan minum gula atau tepung-tepungan dan sebagainya, ya ngemil-ngemil juga tahan. Apalagi yang sudah umur nih di atas 40 tahun katanya ya. Betul lah, Dok. di atas 40 tahun. Saya 60. Gimana dong, apa saya nurunin aja jadi 38? Nah, kemudian kalau tentang orang tua, turunan tidak boleh kita menyalahkan orang tua. Sudah garisnya itu orang tua kita, nggak ada masalah. Dan ada yang sangat penting tadi, yaitu ketenangan. Nah, ini yang kita bahas nih. Sampai sejauh mana nih, Dokter Asep, ketenangan dengan penyembuhan atau bisa mengatasi gula darah ini? Silakan. Baik, jadi untuk mengatur gula darah itu tidak bisa salah satu domain atau salah satu faktor saja. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Banyak orang hanya bergantung pada obat, hanya pengaturan makanan, pada masalah pergerakan, atau masalah-masalah lain yang bersifat fisik. Padahal beberapa riset saya baca aja itu dari tahun 2019, riset tentang bagaimana aspek
syukur, kemudian aspek ketenangan jiwa, itu lebih dari 100 sekian riset yang mengatakan bahwa faktor ketenangan, faktor berserah diri begitu, faktor syukur itu sangat berpengaruh terhadap pengendalian kadar gula darah. Nah, kalau kita lihat dari CDC, kemudian juga ini dilihat dari American Diabetic Association, ini beberapa hal yang mempengaruhi kadar gula darah. Di antaranya di sini juga ada, yaitu faktor kecemasan, kemudian stres, depresi, dan gangguan tidur. Jadi ketika kita menangani kadar gula darah itu hanya dengan obat-obatan, pengaturan makanan, sebaiknya kita lengkapi. Karena diri manusia itu bukan hanya seonggok daging, kemudian tulang, dan dibungkus oleh kulit, bukan. Tetapi dalam diri manusia juga ada ruh di sana, ada jiwa di sana, ada aspek psikis di sana, ada hati di sana. Sehingga apapun yang terjadi dalam diri manusia, maka intervensinya tuh tidak hanya cukup masalah aspek fisik, aspek psikis, aspek hati itu juga menjadi salah satu domain yang mesti kita intervensi. Nah, sahabat-sahabat semua, ketika kita lihat diantaranya kecemasan, stres, kalau kita kaji dari tatanan biokimia, maka ketika seseorang stres sebetulnya ada peningkatan perubahan biokimia yang ada di dalam tubuh. Nah, perlu diperhatikan juga, stres itu sebetulnya wajar adanya dalam diri manusia, karena itu salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Misalnya, ketika dia dikejar musuh, maka ada hormon stres keluar, hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, begitu wajar, glukagon keluar. Karena dia untuk pertahanan tubuh, agar dia bisa eksis. Ketika ketakutan, misalnya lihat binatang buas, maka dia lari, begitu. Itu hormon stres keluar. Dia untuk memacu energi. Tetapi jika stres ini bersifat patologis, tidak wajar, maka stres inilah yang berdampak buruk pada diri manusia. Ketika seseorang cemas berkelanjutan, maka yang terjadi adalah pengeluaran hormon-hormon stres itu yang terus-menerus keluar. Sehingga kalau kita lihat data di dalam tubuh ya, peningkatan epinefrin kemudian juga akan berdampak pada penurunan hormon insulin. Hormon insulin itu fungsinya adalah sebagai mediator agar gula-gula yang ada di saluran darah itu, ada gula darah yang ada di sirkulasi itu bisa masuk ke dalam sel. Itu perlu insulin. Ketika kadar insulin itu turun, yang terjadi adalah gula itu sulit masuk ke dalam sel. Gula itu akan banyak di dalam sirkulasi darah. Demikian juga ternyata stres yang lama itu bisa mempengaruhi yang disebut dengan reseptor insulin. Ibarat rumah itu pintu, maka insulin itu adalah kunci pintu ya untuk masuknya glukosa. Nah, kuncinya ada, kuncinya banyak, tapi ketika dimasukin, nih tempat kuncinya itu tidak bisa menerima kunci. Itu ibaratnya adalah reseptor insulin. Jadi, sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah insulin, maka ada hal-hal yang berpengaruh di sana. Di antaranya adalah bagaimana masalah aspek psikis. Kita akan coba nanti lihat. Baik, sebentar dok. Ya, Mangga. Pakai bahasa kedokteran mulai banyak yang layu nih ya. Saya terjemahkan dengan bahasa kepasenan ya. Ya, Pak. Jadi kalau kita stres itu ternyata ada manfaatnya. Ada anjing menggonggong. Kalau kita tidak ada stresnya, malah senyum melihat anjingnya. Anjing harus ada tegang. Wah, gawat nih. Sehingga timbullah hormon adrenalin yang membuat kita terpacu untuk bertindak mempertahankan diri. Jadi gara-gara ada ketegangan itu ya. Yang jadi masalah kalau anjingnya tidak ada, kita tegang terus. Karena pikiran, karena salah mengelola pikiran dan hati, stres terus, ternyata ini berakibat
tidak hanya ke tidak kenyamanan diri, tapi ke otot, ke sistem tubuh, termasuk di atasnya siapa Pak? Tadi insulin, ya. Ini memang bahasanya dalam bagi rakyat jelata model kita, Maya. Ulang, dok, nanti cari istilah yang jauh lebih sederhana, ya. Iya, ya. Kalau ngajar di kampus bolehlah, tapi kalau ngajar di kami kita sederhanakan. Nah, stres itu penting sepanjang dikelola dengan baik. Kalau bisa, dok, tunjukkan datanya lah. Seperti apa kajian ilmiah, kalau orang stres itu rusak pada tubuhnya itu seperti apa? Baik. Dan seperti apa kalau orang tenang, hayyinin, ya, orang yang tenang menenangkan, teduh meneduhkan, seperti apa efeknya? Silakan, dok. Baik, Kak. Di sini akan saya coba fokus dulu bagaimana stres berkaitan dengan peningkatan kadar gula darah. Nanti, Yang besar gambarnya, dok. ya, baik, Yang Kak. besar gambarnya. Ya. Ini penelitian dilakukan terhadap review. Jadi data-data yang ada di jurnal-jurnal dikumpulkan, kemudian dilihat jurnal-jurnal yang berkaitan dengan stres, kaitannya dengan gula darah di sini. Kurang terdengar Pak Faruk suaranya. Ya, lanjut, dok. Ya, misalnya dalam salah satu penelitian ini, penelitian yang dilakukan di India, yaitu bagaimana hubungan stres dengan kaitannya dengan gula darah. Di sini disimpulkan bahwa pada orang-orang yang stres terjadi peningkatan gula darah. Artinya, stres juga ini bisa memicu timbulnya diabetes. Bisa memicu, bukan menyebabkan. Kemudian ada juga penelitian selanjutnya, ini dilakukan tahun 2019. Di sini disimpulkan bahwa pada orang-orang yang stres ternyata tidak terjadi peningkatan kadar gula darah juga di sini. Kemudian dikatakan juga bahwa pada orang-orang yang stres bisa menyebabkan reseptor insulin. Kalau insulin itu adalah kunci untuk membuka pintu. Nah, mungkin nanti slot untuk pintunya itu tidak bisa menerima kunci. Reseptor ini juga mengalami resisten. Kemudian ini penelitian dilakukan di Surabaya dari UNER. Jadi disimpulkan penelitian ini mengatakan bahwa kerja keras dibarengi dengan stres ternyata bisa meningkatkan kadar gula darah. Nah, berapa kadar gula darah nanti yang akan muncul? Nanti kita akan lihat dari datanya. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa ada korelasi. Ini penelitian yang dilakukan di Bali. Ada hubungan antara stres dengan peningkatan kadar gula darah. Baik. Ya, dok, maaf ya, agak dipotong-potong sedikit Oh, ya, iya, dok, iya, ya. iya. Supaya bisa diterjemahkan, ini ditafsirkan. Mungkin bagaimana dong supaya enggak stres? Nih, salah satunya ya, mau tahu nih hadirin, ini lagi banyak yang menyimak di masjid. Orang stres itu kebanyakan mikir, sangat kurang zikir. Ulangi apa Pak? Banyak mikir, kurang zikir. Maksud zikir di sini zikrullah. Jadi harusnya bagaimana Pak? Ayo jawab. Banyak zikir, kurang mikir. Yang tepat itu adalah tiap mikir jadi zikir. Jadi kalau ingat sesuatu, langsung ingat Allah. Kenapa? Karena tenang itu pintunya cuma satu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tenang. Jadi sebetulnya obatnya di sini, ya dok ya. Iya, Bagaimana hati ini tidak lepas dari Allah. Nah, gimana caranya? Banyak caranya. Tapi ini salah satu ya.
ketika kita mendapatkan sesuatu, kata kuncinya diantaranya adalah ridho. Ya Allah, saya terima takdir ujian hidup ini. Saya terima, ya Allah, sakit yang Engkau berikan ini. Saya terima, ya Allah, episode saya dihina orang ini. Saya terima, ya Allah, kejadian yang pahit yang menimpa yang sudah qadarullah. Saya terima, ya Allah. Nah, itu kata-kata itu apapun yang sudah terjadi kan qadarullah. Apapun, apakah difitnah, kehilangan dompet, disakiti orang, kena penyakit, atau apa saja yang sudah terjadi kan qadarullah. Terima, ya Allah, saya terima ujian sakit ini, ketentuanmu saya sakit. Saya mohon ampun, ya Allah, semua dosa yang mendatangkan ujian ini, dan saya pasrahkan kepadamu sepenuhnya lahir batin saya. 3 hal itu, Dok. Coba ke pasiennya. 1, terima saya ini milikmu, saya ciptaanmu, apapun yang engkau lakukan kepada saya adalah hakmu, engkau maha baik, ya Allah, engkau maha bijaksana, apapun yang engkau takdirkan pasti yang terbaik darimu, ya Allah, ampuni saya jikalau menjadi penyebab datangnya kepahitan ini, dan saya pasrahkan total lahir batin saya kepada tuntunanmu, pertolonganmu. Itu zikrullah yang sangat menenteramkan. Gimana, Dok? Ya, betul, A. Yang pertama dilakukan apa yang A katakan tadi betul. Kita sudah ada kajian ilmiahnya. Ketika seseorang ridho atas sebuah takdir yang menimpanya, maka akan terjadi perubahan biomekanisme tubuh. Yang tadinya ketika stres itu dia tidak menerima, kemudian juga ada penolakan dalam dirinya, ketika dia menerima, maka hormon yang keluar akan berbeda, A. Ketika dia tidak ridho, yang hormon keluar ada epinefrin, adrenalin, dan norepinefrin. Ketika dia merubah dirinya menjadi ridho, kemudian juga menerima, yang terjadi adalah pengeluaran 3 hormon, yaitu beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Itu nyata. Di buku saya yang 7 keajaiban kesembuhan itu, ridho itu adalah bab pertama. Ini sebetulnya AA yang ngoreksi dulu ya. Jadi ridho itu adalah bab pertama, karena ridho itu dikatakan pintu gerbang kesembuhan. Karena faktor ikhtiar itu bisa dilakukan kalau dia menerima dulu. Kalau dia misalnya tidak menerima apa yang terjadi, maka dominansi dari hormon adrenalin, epinefrin itu akan terus berlanjut. Jadi beta endorfin, oksitosin, dan dopamin yang keluar di sana. Yang kedua, ketika seseorang ridho, yang terjadi adalah perubahan di dalam dirinya itu secara psikis, 90% dalam otak itu filing data bertujuan pada solusi. Kalau orang tidak ridho, dikatakan 80% dia akan menyalahkan orang lain. Kenapa ini terjadi? Dia akan menyalahkan mungkin siapapun yang memberi makanan. Misalnya, kenapa saya diberi makanan yang manis terus? Kenapa saya bisa terkena diabetes? Kenapa saya diturunkan pada orang-orang tua yang mempunyai riwayat diabetes? 80% di dalam filing data di otak itu lebih ke arah menyalahkan orang lain. Ketika dia ridho, maka 90% filing data di otak itu, oh ini diabetes, kira-kira obatnya yang paling bagus di mana? Kira-kira dokternya yang mana? Kira-kira apakah ada obat yang paling canggih? Kira-kira kalau kita obati bisa sembuh total atau tidak? 90% filing data di otak itu fokus pada solusi. Itu perubahan yang terjadi pada orang yang ridho. Jadi begitu dahsyat, Baik. Luar biasa ini hadirin. AA pernah diuji oleh Allah, susah tidur, ngadak-ngadak ini. Allah, jam 11 belum tidur, lihat lagi jam, kenapa ya? Dah, zikir, doa, ya Allah tolong. Jam 12 belum tidur juga, ingat dokter itu waktu minta dikasih obat, kalau dikasih obat gatal itu ya enggak? Iya. Kasih obat apa tuh, obat gatal tuh? Yang sederhana Kenapa CTM dulu, saya susah tidur dikasih obat gatal? Iya, Tapi
itu sekali makan obat gatal tidur, tapi sudah itu nggak dimakan lagi. Dah. Pertama nggak gatal, yang kedua pakai teknik ini. Jadi menjelang tidur, ya Allah, saya ridho, saya terima episode susah tidur. Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu, mau tidur, mau tidak, engkau sudah tahu apa yang terbaik untuk saya. Yang penting mas saya bisa zikir aja kepadamu ya Allah. Saya rela apapun yang engkau lakukan. Tidur itu langsung ya, karena takut tidak bisa tidur itu neken itu, apalagi lihat jam terus. Hah, jam 1 ya, besok gimana? Ada kegiatan ini itu, jadwal padat, makin tidak bisa tidur. Tapi ketika ya Allah saya terima ujian susah tidur ini, engkaulah yang maha menidurkan. Ya Allah saya pasrahkan diri ini kepadamu. Tidur ya. Begitu dok, rupanya ternyata tekanan tidak menerima kenyataan ini memang kecenderungannya mencari kambing hitam. Padahal Ya, the ya, black kambing adalah dirinya. Ya. ya, ya, ya. Nah, yang selanjutnya akan seperti masukan dari AA setelah ridho, betul adalah istighfar. Karena kalau kita lihat dari data ilmiah, sebagian besar penyakit ada kontribusi dari diri manusia. Jadi kesalahan yang ngatur diri, kesalahan makan, kesalahan perilaku, kesalahan mengelola lingkungan. Oleh sebab itu yang kedua adalah istighfar. Bagaimana sakit ini mungkin bisa menjadi salah satu akibat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di sana. Nah, pada pagi hari ini saya mencoba melihat setelah tadi ridho, yaitu istighfar, yang kedua, yang ketiga adalah syukur. Terkait dengan syukur ini dengan kadar gula darah, ada beberapa riset yang ingin saya sampaikan di sini. Kalau kita lihat kata kuncinya, ketika seseorang terkena apapun begitu, ketika dia menyadari bahwa yang terbaik menurut dia belum tentu terbaik menurut Allah, maka salah satu yang menjadi kata kunci adalah ketika dia ridho adalah tenang. Dan ketika tenang itu kita tidak bisa ngambil dari hal-hal lain ya. Ini kalau grand teorinya sudah jelas. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Nah, ketika kita berbicara masalah zikir, di antara zikir yang pernah saya dalami dari segi ilmiahnya adalah syukur. Kalau sahabat-sahabat berbicara masalah syukur, gratitude ini silakan, banyak sekali jurnal-jurnalnya. Paling tidak ini ada 3 keuntungan kalau kita lihat dari 3 domain tadi, yaitu dari segi fisik, dari medis, kemudian dari segi spiritual, dan dari segi kejiwaan. Dari segi medis, yaitu medical benefit, syukur itu ternyata bisa berpengaruh terhadap sistem hormonal. Jadi ketika seseorang syukur, syukur itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya penyadaran, attention, bahwa dirinya itu diberi sesuatu. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang berharga. Banyak loh di antara kita diberi sesuatu yang berharga, tetapi tidak nyadar gitu. Tidak menyadari bahwa begitu dahsyatnya nikmat penglihatan cahaya warna merah. Kita mensensasi warna merah, 1 hari saja hilang, yang terjadi mungkin kita terjadi mispersepsi ya. Ada lampu merah, stopan, di tengah jalan, dan sebagainya. Banyak ketidaksadaran akan diri kita bahwa banyak yang kita peroleh sesuatu sangat berharga. Sehingga salah satu kunci kata syukur adalah bagaimana kita menyadarkan diri, kita menggali ilmu pengetahuan supaya timbul kesadaran. Dari kesadaran itulah timbul rasa syukur. Nah, ketika syukur ini terlantun, di antaranya adalah medical benefit terhadap sistem hormonal. Sistem di dalam tubuh itu, sahabat-sahabat, kan diatur oleh sistem hormon dan sistem saraf di antaranya itu. Mengatur misalnya untuk meningkatkan kadar gula, diutuslah kadar hormon glukagon. Mengatur untuk ketenangan, diutuslah hormon beta endorfin. Mengatur untuk tubuh kita itu diperbaiki pada malam hari, Allah menurunkan hormon ketika kita tidur. Jadi hormonal yang ada sistem hormon yang ada di dalam tubuh kita itu fungsinya adalah untuk mengatur.
Demikian juga syukur itu berpengaruh terhadap sistem sarafnya, diantaranya seperti itu. Nah, kita akan coba lihat beberapa penelitiannya, sahabat-sahabat semua. Ini, misalnya syukur. Syukur itu mengurangi depresi pada pasien sekitar 41% dalam 6 bulan. Ini suatu angka yang sangat besar menurut saya ya. Karena depresi itu amat sulit untuk dihilangkan. Ternyata dengan latihan syukur, karena syukur itu harus dilatih. Kalau orang ingin ototnya besar, maka banyak loh orang yang latihan gitu ya untuk bodybuilding, muscle building begitu. Kalau orang ingin otaknya pinter, banyak loh latihan. Tetapi kenapa? Ketika kita tahu bahwa syukur itu banyak benefit, jarang orang yang berlatih untuk syukur. Nah, latihan-latihan untuk syukur ini juga kita bisa lakukan. Di beberapa riset, latihan untuk syukur itu rata-rata mereka latihan antara 17 sampai 14 hari. Mengingat bagaimana dulu pernah ditolong, mengingat bagaimana orang tua dulu menyuapi dirinya, mengingat bagaimana dia diajarin membaca, terus terima kasih. Itu bisa dilatih. Nah, kenapa kok untuk pelatihan tubuh secara fisik kita banyak lakukan, tapi kenapa untuk latihan syukur, untuk latihan sabar, untuk istighfar, jarang sekali kita latihan seperti itu. Padahal kita lihat bahwa benefit dari syukur itu sangat banyak, itu diantaranya. Baik. Nah, untuk sistem hormonal seperti ini, Punten. Jadi rasa syukur itu sangat berkaitan dengan kadar hormon kortisol namanya itu. Kalau orang syukur, dia melantunkan ini penelitiannya 14 hari, melantunkan rasa syukur dari hati yang terdalam, dia coba ungkap apa yang pernah dia terima, dia coba upgrade ilmu pengetahuannya bahwa di dalam lambung itu Allah turunkan HCl yang berfungsi untuk membunuh jutaan bakteri yang berbahaya setiap kita makan, maka muncul tuh rasa syukur di dalam dirinya. Dengan rasa syukur, ternyata 23% kadar kortisol itu lebih rendah. Jadi kortisol itu sahabat-sahabat adalah hormon yang keluar ketika seseorang itu depresi, stres, dan cemas. Dan kortisol itu akan berpengaruh terhadap penurunan sistem pencernaan, akan meningkatkan kadar gula darah. Sehingga wajar kalau orang yang bersyukur terjadi peningkatan kadar gula darah melalui apa? Fungsi insulin itu menjadi lebih baik. Yang kedua, kunci-kunci pintu itu jadi lebih mudah dibuka dengan menurunnya kadar kortisol. Kalau kita lihat juga, ini penelitian, dengan adanya syukur, kalau saya baca di sini ya, kadar HbA1c, jadi teman-teman, gula itu di dalam darah, ada yang lepas, beredar, ikut mengalir, ada juga yang gula itu nempel di sel darah merah. Gula yang nempel di sel darah merah itu akan banyak kalau kadar gulanya tinggi, akan sedikit kalau kadar gulanya rendah. Nah, pada orang tertentu, kadar gula yang nempel di dalam sel merah itu kadarnya tinggi. Misalnya di atas 6,5%. Pada orang diabetes, kadar gula yang nempel di dalam sel darah merah itu tinggi. Nah, ternyata pada orang yang berlatih untuk bersyukur, di sini kita lihat datanya nih. Orang yang bersyukur memiliki kadar HbA1c 9-13% itu lebih rendah. Kemudian kita lihat lagi bahwa pada orang yang bersyukur, kemudian juga mempunyai pemikiran yang optimis, begitu ya. Di sini dilihat kadar HbA1c-nya juga lebih rendah. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berzikir di antaranya syukur, kita bisa lihat tuh datanya. Terjadi penurunan kadar gula di dalam darah. Nah, kalau makin bersyukur kadar gula darah tuh makin turun terus dong. Nah, itulah ada sistem regulasi. Bukan berarti terjadi penurunan kadar gula darah itu sampai ke tingkat yang terendah. Tetapi penurunan kadar gula darah ini sampai pada taraf yang ideal bagi tubuh seseorang. Itu diantaranya sahabat-sahabat semua tentang bagaimana rasa syukur itu sangat berpengaruh terhadap biomekanisme yang ada di dalam tubuh. Nah, tambahannya,
Rasa syukur itu bisa muncul pertama karena ada awareness. Jadi ada kesadaran bahwa kita itu menerima sesuatu. Jadi nggak mungkin orang bersyukur kalau dia tidak ada rasa menerima terhadap sesuatu. Yang kedua, rasa syukur itu baru muncul jika yang diterima itu kita nyatakan atau kita anggap sesuatu hal yang baik dan bermanfaat. Makin hebat, makin bermanfaat, makin sangat berguna itu pemberian, maka rasa syukurnya itu makin dalam. Ketika kita sedang haus di daerah mungkin yang tidak ada pedagangnya, kemudian juga hausnya mungkin sudah disertai dengan suasana panas yang demikian tinggi, ketika dikasih minum, maka seteguk air itu akan terasa sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Nah, dalam diri manusia juga demikian. Ketika dalam diri manusia, misalnya kita ada penyadaran bahwa mata kita itu terdiri dari lebih dari 750 juta sel yang mengkonversi cahaya menjadi sinyal-sinyal saraf yang masuk ke dalam otak. Di dalam otak itu akan dipersepsi menjadi bentuk, oh ini bentuknya kotak, oh ini kotak infak. Yang muncul lagi dalam pikiran itu bukan hanya kotak infak, tapi data lain muncul. Oh, berinfak, sedekah. Ternyata sedekah itu adalah salah satu amalan yang diinginkan ketika seseorang itu ditakdirkan meninggal, dan kalau dia dihidupkan lagi, apa yang akan dia lakukan? Sedekah. Ya, sebelum saya meninggal, sedekah. Jadi tidak sederhana ketika kita memandang sesuatu. Nah, dengan adanya penyadaran, dengan adanya ilmu seperti itu, maka akan muncul. Ternyata pandangan itu tidak sederhana, pandangan itu rumit, ternyata pandangan itu tidak sederhana begitu saja. Dari sanalah timbul rasa berterima kasih, timbul rasa syukur. Jadi sahabat-sahabat semua, rasa syukur itu bisa dilatih, ya. Di saat ini kita sedang melakukan pelatihan peningkatan sistem imun diantaranya, ya. Diantaranya latihannya adalah syukur. Bagaimana hari pertama kita diingatkan, kita diberi panca indera. Bagaimana hari kedua kita diingatkan bahwa limpahan oksigen itu begitu banyak. Jangan sampai limpahan oksigen itu baru disyukuri ketika oksigen itu tidak ada atau oksigen itu berkurang. Hari kedua dilatih, ya Allah, terima kasih. Engkau bisa menyediakan udara yang saya hisap. Sejak 10 detik saya lahir ke muka bumi ini, kan angka 10 detik itu bisa kita tahu dari mana? Dari pelajari, dari ilmu. Sejak kita masuk, sejak kita isap, ternyata sampai saat ini Allah menyediakan udara itu tanpa henti bagi kita. 14.400 liter per hari. Udara itu kita hisap. Ketika kita tahu bahwa begitu banyak udara yang kita hisap tanpa kita harus minta, maka di sana juga ada lantunan syukur. Syukur hari berikutnya ketika kita ingat nikmat bagaimana orang tua kita, ibu kita, ibu masing-masing ya, ibu mengandung kita di dalam kandungan, Allah masukkan per menit itu sekitar 750 cc darah ke bayi calon kita tuh. Kemudian ketika kita lahir, orang tua, ibu menyusui kita ya sekitar 250 cc per kali kita nyusu tuh. Kita netek gitu ya. Kemudian orang tua mengasuh kita sampai saat ini kita ingat betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan lewat orang tua. Di sana ada rasa syukur terdalam. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah zikir, diantaranya adalah rasa syukur. Nih, yang selanjutnya teman-teman, rasa syukur juga ini akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap kualitas tidur. Kalau kita perhatikan, tidur itu kenapa penting? Karena banyak-banyak permasalahan yang terjadi ketika orang itu ada gangguan tidur. Di dalam tidur, saking sayangnya Allah sama kita, ya, ketika kita sedang tidur pun, maka Allah turunkan hormon melatonin. Hormon tersebut berfungsi dua, yaitu memperbaiki dan mengatur. Ketika siang hari banyak terjadi kerusakan, kita makan, minum minuman yang panas, terjadi kerusakan sel,
yang ada di bibir, yang ada di saluran pencernaan, malam harinya Allah perbaiki. Di antaranya dengan apa? Hormon melatonin. Kemudian juga ketika ada bagian-bagian tubuh kita yang perlu untuk ditambah selnya, Allah tambahkan juga di antaranya melalui hormon melatonin, kemudian growth hormone, dan lain sebagainya. Saking sayangnya Allah sama kita sedang tidur pun, hal-hal yang menjadi kerusakan Allah perbaiki tuh. Padahal tanpa kita minta, sahabat-sahabat semua. Jadi kualitas tidur yang bagus itu sangat berdampak pada kualitas kesehatan. Nah, kalau kita lihat di sini, sahabat-sahabat semua, pada orang-orang yang melantunkan zikir, di antaranya pada orang-orang yang melantunkan bagaimana dia itu mempunyai rasa terima kasih, mempunyai kualitas tidur yang lebih baik. Kajian minggu lalu, ya, kita telah buktikan bahwa pada panti jompo, di mana diperdengarkan murotal Al-Quran, selama 20 menit, ada yang memperdengarkan surat Ar-Rahman saat itu ya, kemudian ada yang mendengarkan surat An-Nazi'at saat itu juga ya. Ternyata selama 20 menit sebelum tidur, diukur tuh bagaimana kualitas tidurnya. Kan ada Pittsburgh ya, namanya itu skala Pittsburgh. Diukur kualitas tidurnya seperti apa. Pada yang mendengarkan murotal Al-Quran selama 20 menit, dia mempunyai kualitas tidur yang baik. Ketika kualitas tidur yang baik, apa yang terjadi teman-teman? Akan terjadi pemeliharaan tubuh itu lebih baik. Sehingga ketika bangun, itu tubuh bisa merasa lebih bugar. Ketika bangun, dia merasakan konsentrasi yang lebih bagus. Dan ketika dia bekerja, kualitas kerja yang lebih bagus. Pada gangguan tidur, ya sahabat-sahabat semua, ada 4 hal yang terjadi. Kalau misalnya Bapak Ibu sering melekan atau sering terbangun pada malam hari tanpa hal yang sesuatu yang jelas, maka ada kemungkinan terjadi gangguan. Pertama, gangguan konsentrasi. Yang kedua, gangguan mood. Jadi gampang istilahnya bete, gampang marah seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah gangguan dari ritme jantung. Jadi kadang-kadang palpitasi, kadang-kadang berdebar-debar dan sebagainya. Dan yang keempat adalah gangguan nafsu makan. Ini juga sangat berpengaruh. Nah, pada orang-orang yang bersyukur, kualitas tidur itu lebih baik. Nanti kita coba gali ya, dari riset ilmiahnya bagaimana seseorang rasa syukur ternyata bisa melepaskan beban-beban psikis. Dan bagaimana beban psikis itu nempel di dalam hati ketika kita tidak nerima, ya, ketika tidak nerima, kemudian syukur apapun atas yang terjadi. Ketika beban-beban mental, beban hati itu lepas, maka sangat mungkin terjadi ketenangan di dalam diri. Ketika orang tenang yang terjadi, tidurnya juga lebih lelap. Ya, itu diantaranya teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa lebih bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, syukur itu bisa dilatih. Jangan sampai kita hanya latihan otot, latihan kebugaran, latihan senam, latihan kita bagaimana makan yang baik, tetapi syukur tidak pernah dilatih. Sabar tidak pernah dilatih, istighfar juga ada latihan-latihannya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa kita bisa kita sama-sama berlatih bagaimana kita setiap hari itu selalu ada syukur. Baik, sahabat-sahabat semua, saya coba ya ada pertanyaan ini yang masuk. Dok, orang yang kena DM, kenapa ada yang badannya jadi kurus, ada yang juga tetap biasa saja? Jadi pada diabetes, goal pengobatan atau terapi itu ada 2. Yang pertama adalah pengendalian gula darah, yang kedua adalah memperlambat terjadinya penyulit atau komplikasi. Kenapa memperlambat? Karena tidak semua komplikasi atau penyulit itu bisa hilang, ya, sehingga dikatakan memperlambat terjadinya. Nah, di antara orang-orang yang terkena diabetes, ketika sel di dalam tubuh itu tidak bisa dimasuki glukosa, sedangkan glukosa itu diperlukan untuk
metabolisme, untuk tenaga diantaranya begitu ya, maka dia akan mengasih sinyal. Sinyal apa? Kasarnya mungkin sinyal rasa lapar. Ketika rasa lapar itu juga terjadi, ya, dia akan memicu. Memicu apa? Memicu berbagai macam hormon. Di antaranya ada hormon glukagon. Hormon itu akan memecah cadangan-cadangan lemak melalui proses yang disebut dengan gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah pembuatan gula yang bahan bakunya adalah lemak. Sehingga pada orang-orang tertentu ketika diabetes sudah lama, ada kemungkinan badannya itu kurus. Nah, sedangkan bagaimana ada yang tidak kurus, bahkan juga ada yang gemuk. Ya, tergantung dari respon hormonal yang ada di dalam tubuhnya. Kalau misalnya dia tidak bisa mengendalikan diri, ketika dia lapar, walaupun gulanya darahnya naik, maka dia akan makan terus. Jadi respon individual teman-teman ya, berbeda tiap-tiap individunya. Dok, kapan ada pelatihannya lagi? Oh, ini batch sekarang udah penuh ya. Mungkin silakan aja kalau yang mau pelatihan, mangga Pak Roni punten nanti di ini ya disampaikan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, sahabat-sahabat semua, dari dari IG-nya Agim. Zikir apa yang bisa mengurangi kecemasan? Semua zikir. Yang saya baca begitu. Saya pernah meneliti istighfar. Kemudian saya juga pernah meneliti tentang tilawah. Tilawah itu adalah bagian dari zikir. Kemudian tentang syukur udah banyak penelitiannya. Kemudian satu lagi sholawat. Saya pernah baca itu beberapa penelitiannya. Yang paling penting dari zikir itu adalah bagaimana hati yang terdalam itu menyadari apa yang kita ucapkan. Misalnya ketika kita syukur, alhamdulillah ya Allah, kita harus betul-betul merasakan bahwa ada nikmat yang besar, ada nikmat yang banyak. Cukup misalnya ingat satu aja. Terima kasih ya Allah, Engkau telah anugerahi lidah saya, sehingga setiap saya makan bisa merasakan ada manis, ada asin, kemudian juga ada asam. Terima kasih ya Allah. Dari hati kita melantunkan rasa terima kasih, dari otak kita mengingat data-data bahwa nikmat itu nyata dan rumit kalau kita inginkan, sehingga syukur yang ada itu syukur yang ada di dalam yang terdalam. Ya. Jadi syukur apa? Syukur apapun, zikir apa? Menurut saya zikir apapun ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kualitas tidur yang baik seperti apa? Pada pekan yang lalu kita membahas tentang kualitas tidur. Jadi intinya begini, tidur itu ada 4 stage. Stage 1, 2, 3, dan 4. Stage 1 yaitu tidur ringan. Dia mudah untuk dibangunkan, di mana tubuh itu belum sepenuhnya rileks. Kemudian tidur stage yang kedua, tubuhnya itu mulai rileks, kemudian tekanan darah menurun, kemudian denyut jantung juga sudah menurun. Nah, stage yang ketiga, stage 1, 2, 3 itu disebut dengan non-rapid eye movement, non-REM. Stage yang keempat disebut dengan stage REM, rapid eye movement. Nah, orang kalau kita lihat baca dari beberapa literatur yang disebutkan kualitas tidur yang baik itu jika tidur yang menyebabkan relaksasi, yang menyebabkan tubuhnya itu tenang, yang menyebabkan hormon melatonin itu banyak keluar, yaitu pada stage 3 dan stage 4. Berapa lama? Yaitu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Jadi pantas saja sebetulnya kalau kualitas tidur itu bagus, maka tidur sekitar 5 jam, 4 jam per hari juga dia bisa sehat. Gitu ya. Nah, di pelatihan juga nanti akan kita bahas tentang bagaimana meningkatkan kualitas tidur ya. Itu simple kalau kita latih ya. Kemudian pertanyaan berikut, ciri-ciri kena orang diabetes. Jadi ada ciri yang mudah untuk dikenali, yaitu polidipsi, poliuri, polipagi, pruritus, kemudian parestesi. Kalau bahasa Inggrisnya begitu. Kalau kita terjemahkan adalah sebentar-sebentar haus, sebentar-sebentar lapar, sebentar-sebentar ke toilet. Nah,
pada tahap lanjut akan timbul tangan mudah baal, tangan mudah kesemutan, itu pada tahap lanjut, ya. Nah, kemudian pada tahap komplikasi baru timbul masalah-masalah lain seperti misalnya luka yang sulit sembuh dan lain sebagainya, ya. Dok, apakah olahraga teratur akan besar kemungkinan terkena diabetes? Jadi, untuk terkena diabetes itu multifaktor. Ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu ada faktor genetik, ya. Ada juga faktor yang bisa dikendalikan, seperti gerak, kemudian pengaturan pola makan, kemudian menghindari stres, kemudian juga memelihara tekanan darah, diantaranya itu. Nah, pada orang-orang yang mempunyai risiko untuk diabetes, maka faktor-faktor risiko itu harus dikendalikan. Ibu, bapak ada riwayat DM. Berarti apa? Makanan kita kelola, olahraga kita lakukan, kemudian tekanan darah kita atur, stres kita kelola. Jadi tidak satu faktor saja ya, jadi multifaktor yang harus kita kelola. Baik, pertanyaan yang terakhir mungkin yang sampaikan dari Zoom ya. Oh iya, Dok, bagaimana cara mencegah segala penyakit apapun? Prakteknya syukur itu dengan kadang mah susah, betul. Karena syukur itu susah, maka kita harus ungkapkan bahwa kita diberi sesuatu yang banyak dan sesuatu yang berharga bagi diri. Kalau kita hanya bisa melihat seperti ini, maka jarang orang bersyukur. Tetapi ketika suatu saat kita lakukan simulasi, mata ditutup, coba bangun tidur, mata ditutup, jalan ke kamar mandi, ambil coba sikat gigi, ambil coba pasta gigi, coba nyalakan keran. Apa yang terjadi? Sulit. Sehingga dengan dilatih seperti itu ada penyadaran dalam diri. Oh, ternyata ketika nikmat itu dikurangi, maka akan terjadi kesulitan. Terima kasih ya Allah. Itu kan? Itu yang dengan simulasi ya. Simulasi ketika nikmat itu dikurangi. Yang paling dahsyat adalah kita pelajari ilmunya. Ternyata untuk mempersepsi cahaya dari sebuah benda melalui kornea, kemudian juga melalui aqueous vitreous, melalui lensa, melalui aqueous vitreous sampai pada saraf. Di sana ada nervus opticus, dan nervus opticus itu masuk ke dalam otak. Di dalam otak itu akan terjadi persepsi, akan terjadi ngambil data. Oh, itu kontak infak. Dengan mempelajari seperti itu, maka rasa syukur itu betul-betul bisa kita laksanakan, syukur yang mendalam dari segi keilmuan yang kita pelajari. Nah, jadi itu perlu dilatih, teman-teman. Bagaimana rasa syukur itu kita bangkitkan penyadaran supaya kita bisa lantunkan dari rasa syukur yang terdalam. Gitu ya. Jadi perlu dilatih, ya. Kemudian sabar, taubat, ya betul Nenek. Pertanyaan berikutnya adalah, izin bertanya Dok, orang yang kena DM, kenapa? Oh ini sudah ya. Mau bertanya lagi, oh iya baik. Tanggal 20 ini pelatihan, oh iya. Nanti ada pelatihan lagi tanggal 27, silakan teman-teman ya. Dokter punten, kenapa tiap habis bangun tidur haus? Kalau kita minum tapi, kalau lalu kita minum tetapi masih haus. Padahal sudah minum lagi. Habis mengaji atau baik. Nah, baiknya dilakukan pengetesan kadar gula darah ya. Nanti akan saya sampaikan coba setelah segmen berikut ini, akan saya coba sampaikan slide-nya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Mohon maaf karena waktunya ini sudah jam 6. Semoga tayangan tadi bermanfaat, semoga tayangan tadi bisa menambah keyakinan kita akan kemahabesaran Allah, akan rumitnya tubuh ciptaan Allah ini, dan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita berzikir, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang secara ilmiah terbukti menyehatkan tubuh kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi.
Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.